Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan karena ajakan Tuhan untuk kami datang. Kami bersyukur karena di dalam kitab suci kami membaca mengenai puji-pujian dan sembah yang diberikan oleh seluruh malaikat sorgawi dan oleh orang-orang yang sudah menang, yang jiwanya bersama dengan Tuhan. Suatu ibadah raya yang besar, yang agung. Dan kami bersyukur karena kami boleh berbagian di dalamnya. Tolong kami meninggalkan segala ilusi kesementaraan yang terus membungkus kami, sehingga kami gagal melihat kemuliaan Tuhan. Tapi tolong kami dengan iman menyadari bahwa ibadah yang sejati sedang berlangsung di surga. Dan kami berbagian di dalamnya melalui ibadah kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kami dihadirkan bersama dengan orang-orang yang memuji Tuhan dan para malaikat surgawi untuk datang sujud kepadamu. Dan sama seperti setiap makhluk menantikan firman-Mu dan ditopang oleh firman-Mu, demikian kami yang sudah ditopang oleh perkataan-Mu juga menantikan perkataan-Mu dinyatakan. Berkati hamba-Mu, biarlah dia memperkatakan apa yang Tuhan mau, dan Roh Kudus memakai dia menyatakan firman-Mu ke dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Imamat. Mari kita membuka Imamat dari pasal yang ke-12. Kita sudah sampai di pasal yang ke-12. Kita membaca bersama-sama pasal yang ke-12 mengenai kelahiran anak di sini. Kita membaca Imamat 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita ayat-ayat ini. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 60 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati sebagai korban bakaran, dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Saudara, bagian ini bagian yang cukup membingungkan karena kita membacanya dengan berbagai konteks yang enggan melihat perendahan perempuan. Dan sepertinya bagian ini merendahkan perempuan, mereka melahirkan dan dianggap najis. Kemudian kalau bayinya ternyata adalah perempuan, dia dianggap najis 2 kali lipat. Ini sesuatu yang sedikit beda kalau kita bandingkan dengan pasal 15 misalnya. Di dalam Imamat pasal 15, apa yang dianggap membuat najis seorang perempuan dibahas dengan level yang sama dengan apa yang dianggap membuat najis bagi laki-laki. Jadi porsi pembahasannya imbang. Nah, kita melihat porsi pembahasan yang imbang ini ada di banyak bagian, termasuk di dalam kitab Kejadian, mengenai penciptaan manusia. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya Allah mereka. Jadi antara 1 dan 2 ini seringkali dibahas dengan saling bertukar, interchangeable. Sehingga dapat ditekankan bahwa di dalam kitab suci, pembahasan tentang manusia yang satu, baik laki-laki maupun perempuan yang dianggap setara, itu berulang dan sangat jelas ditekankan. Tetapi di pasal 12 ini membingungkan karena sepertinya menekankan tentang perbedaan kalau anak laki-laki yang dilahirkan dengan anak perempuan. Seolah-olah anak perempuan menyebabkan ibunya menjadi 2 kali lipat lamanya berada di dalam keadaan najis. Oke, tapi kita akan bahas bagaimana usaha dari para penafsir menafsirkan. Tapi kita akan melihat beberapa aspek tentang menafsirkan bagian ini. Yang pertama, untuk memahami kitab Imamat,
saudara harus membandingkan dengan situasi dari bangsa-bangsa lain di dalam zaman yang sama. Ini metode penafsiran umum. Saudara baca karya apapun, saudara akan salah ngerti kalau saudara mengabaikan apa yang menjadi ciri dan juga kebiasaan pada zaman itu. Hal yang paling simpel, ketika John Calvin menandatangani pembakaran Servetus dihukum mati, dan Dewan Kota suruh para pemimpin tanda tangan, termasuk Calvin sebagai pengajar teologi dan juga pengajar pengkhotbah firman di kota itu, dia ikut tanda tangan. Lalu Servetus pun akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dia dibakar. Dan saudara mengatakan sadis sekali, kenapa orang beda doktrin, oke lah dia bidat, tapi kenapa mesti dihukum? Di dalam tradisi reform belakangan, misalnya yang dipengaruhi oleh Abraham Kuyper, sangat ditekankan bahwa ada kedaulatan setiap wilayah dari masyarakat. Wilayah pemerintah ada kedaulatan di dalam menjatuhkan hukuman secara fisik dan secara hukum. Tetapi wilayah gereja tidak punya kedaulatan itu. Gereja punya kedaulatan untuk menentukan mana ajaran benar, mana ajaran salah. Pemerintah tidak. Nah ini sphere, ini bagian-bagian kedaulatan yang sangat menolong masyarakat modern membagi peran dari tiap institusi dan lembaga di dalam masyarakat. Tiap bagian punya kedaulatannya sendiri, dan kedaulatan itu adalah kedaulatan dari Tuhan. Dan tiap bagian tidak perlu diperantarai. Pemerintah tidak perlu pengantaran gereja untuk menjadi wakil Tuhan. Demikian gereja tidak perlu diperantarai pemerintah untuk jadi wakil Tuhan. Tapi pada zaman Calvin pemikiran itu belum ada. Dan di dalam zamannya Calvin, hal yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang pada zaman dulu, hukum dan juga aturan perundang-undangan yang secara resmi dinyatakan adalah siapa dianggap bidat hukumannya mati. Jadi kalau ditanya apakah adil menghakimi seseorang yang menjalankan aturan umum pada zaman itu, tentu tidak adil. Apakah itu salah? Memang salah. Kenapa Calvin jalankan? Karena itulah aturan pada waktu itu. Tiap zaman ada perbedaan, tiap zaman ada yang lumrah dan ada yang tidak. Maka saudara bisa menentukan salah atau benar dari sebuah peristiwa di setiap zaman yang lampau dengan membandingkannya dengan zaman itu. Demikian juga pembacaan kitab suci. Karena kita tahu kitab suci ditulis di dalam konteks oleh orang-orang di dalam cara yang biasa. Penulisan kitab suci tidak memakai cara yang melawan dalil-dalil biasa. Benar Roh Kudus yang kerja, benar Tuhan memakai para penulis, benar tulisannya adalah infallible, tidak ada salah. Tetapi proses penulisannya adalah proses yang wajar. Huruf yang dipakai adalah huruf yang sama dengan huruf yang dipahami oleh orang-orang waktu itu. Gaya bahasa yang dipakai adalah gaya bahasa yang sama dengan gaya yang dipakai oleh orang-orang pada waktu itu. Bisakah gaya berubah? Bisa. Bisakah bahasa berubah? Bisa. Kalau begitu kitab kuno akan kehilangan makna? Iya. Kecuali ada orang yang digerakkan untuk belajar sejarah kuno dan belajar teks-teks kuno. Belajar teks kuno itu metodenya lain sekali dengan pelajaran dari kitab sejarah di dalam zaman yang masih lebih baru. Orang yang mempelajari teks kuno harus menyusun ulang arti kata berdasarkan penggunaan kata itu di tengah-tengah bagian dari seluruh kitab yang ada. Kata yang satu dibandingkan dengan kata yang lain. Dari kata yang sudah dipahami, coba dicari arti kata yang lain. Dari kemungkinan kemiripan dengan akar dari kata yang lain, yang dari bahasa lain, sezaman yang mirip, coba dicari artinya. Ini penyelidikan yang sangat rumit. Dan perlu orang-orang ahli mendalaminya. Dan kita bersyukur Tuhan mengizinkan para ahli ini bekerja. Sehingga sekarang pun kita mempunyai kitab suci yang sangat akurat dengan tulisan aslinya. Tulisan aslinya bisa disusun ulang dan dipahami dengan sangat baik oleh orang-orang yang studi bidang itu. Ini bidang studi yang sangat membosankan bagi saya, mungkin bagi yang suka pasti enggak. Karena harus terus cari tahu arti sebuah kata, kemudian penggunaan kata itu. Selidiki bidang-bidang kuno yang sudah lampau, yang tidak lagi relevan di zaman sekarang di dalam banyak hal. Tetapi orang-orang ini berhasil menggali dan akhirnya kitab suci kita bisa ditarik ulang ke masa lalu. Nah kalau saudara mengatakan, wah kalau begitu kitab suci orang Kristen adalah kitab suci hasil penyelidikan modern terhadap teks kuno yang sudah nggak ada, yang sudah bahasanya sudah tidak dipakai. Begitukah? Bukan. Karena tidak pernah ada periode di dalam sejarah Israel dan gereja di mana tidak ada kitab. Jadi saudara ada dua cara kitab suci datang ke kita sekarang. Yang pertama adalah turun-temurun, ini tidak pernah putus. Dari zaman Paulus sampai sekarang nggak pernah gereja tanpa kitab suci. Tetapi
kitab suci yang dipakai pada zaman Paulus diturunkan kepada zaman setelah Paulus. Setelah zaman Paulus, kitab sucinya makin usang, disalin lagi. Lalu zaman kedua setelah Paulus, turunkan kitab suci yang sudah disalin dari kitabnya Paulus, zaman Paulus, kepada generasi ketiga setelah Paulus. Setelah mereka terima Alkitab dari generasi kedua, mereka lihat Alkitabnya makin usang, kulitnya makin jelek, perkamennya makin rusak, kemudian kodeksnya makin jelek, maka mereka salin lagi. Maka generasi ketiga salin ulang. Lalu generasi ketiga berikan ke generasi keempat. Generasi keempat terima dan mengatakan, wah ini gak akan lama lagi rusak, mereka salin ulang. Yang salinan itu diberikan lagi ke generasi kelima, jadi gak pernah putus. Lalu terus dari generasi pertama sampai generasi kelima sampai abad 21. Kita terus memiliki kitab ini turun-temurun. Lalu ada pikiran dari orang-orang di zaman ini misalnya. Kayak apa sih kitab di abad pertama? Kan kita temukan dapat turun-temurun kan? Yang asli yang pertama masih bisa dicari nggak? Ternyata nggak bisa, sudah nggak ada. Yang kedua masih ada, yang kedua masih ada. Kitab dari generasi kedua masih ada. Tulisan Paulus sudah tidak ada, tapi salinan-salinan awal masih bisa ditemukan. Nah, apakah Alkitab kita berasal dari salinan-salinan kedua itu? Tidak. Karena Alkitab kita sudah turun-temurun terus, nggak pernah putus. Harap bisa ngerti ini ya. Ini namanya bibliologi kalau di dalam, ini namanya arkeologi Alkitab kalau di dalam sejarah Alkitab. Jadi kitab suci kita bukan kitab suci yang dicari oleh orang di abad 20, gali ke abad pertama. Mundur 19 abad, 1900 tahun yang lalu. Coba kita cari ada kitabnya enggak? Oh ini ada sobekan-sobekan. Dari sobekan-sobekan disusun kemudian jadi Alkitab. Bukan. Karena Alkitab ini dari abad pertama sampai sekarang tidak pernah tidak ada. Terus diturunkan sampai sekarang. Nanti saya kasih Alkitab ini ke anak saya. Nak baca Alkitab. Lalu anak saya bilang, wah sudah jelek ya Alkitabnya. Beli yang baru. Maka dia beli yang baru. Kalau zaman dulu nggak segampang itu, akhirnya disalin, salin. Dari pertama sampai sekarang, salinan tidak pernah putus. Jadi kita tidak memperoleh kitab suci dari pencarian arkeologi, bukan. Namun orang di abad 20 penasaran, kayak apa ya kitab zaman dulu? Maka mereka cari dari pencarian arkeologi, cari di Efesus, cari di Konstantinopel, cari di Yerusalem, dan ketemu sobekan-sobekan dan juga bekas-bekas dari teks salinan generasi yang kedua. Nah ini dikumpulkan dan ditemukan lebih dari 3.000 salinan. Semuanya disusun ulang dan ditemukan ternyata akurasi dari yang awal, salinan awal dengan yang sekarang luar biasa dekat. Persentase perbedaan kecil bukan main. Saudara kalau ngerti ilmu arkeologi dan penyusunan teks, saudara akan tahu bahwa persentase perbedaan dari salinan generasi kedua dengan kitab suci kita sekarang, level perbedaannya termasuk mujizat. Kok bisa seakurat ini? Alasan akurat adalah karena setiap kali disalin, semua orang hati-hati salin. Kalau ada satu huruf salah, mereka ulang. Salin dari awal, bukan pakai coret ya. Jadi kalau salah diulang, nah kadang-kadang salinan yang salah itu yang ditemukan juga. Jadi orang lihat, loh kok ada yang salah, tapi nggak diteruskan. Nah ini yang namanya salinan, ada kesalahan salin. Ada kesalahan salin, tapi kesalahan salin ini tidak menentukan kitab kita sekarang. Karena kitab kita sudah diturunkan turun-temurun sampai sekarang dari generasi yang pertama. Hal-hal seperti ini mesti kita pahami dengan jelas. Dan kita juga tahu bahwa di dalam penyalinan teks, kadang-kadang ada perbedaan variasi, ada perbedaan bahasa, bisa ada perbedaan konteks, bisa ada perbedaan kata. Kok bisa? Karena yang salin pikir tentang konteks zaman dia atau kondisi dia agak beda dengan konteks penulisan pertama. Maka sangat mungkin bisa ada beda. Nah kalau orang gak ngerti ini, imannya gampang goyah. Waduh, kok kitab suci kayak kitab manusia, bukan kayak, memang kitab manusia. Oh, kalau ini kitab manusia bukan kitab suci. Kita percaya ini kitab suci karena cara Roh bekerja adalah Roh memakai manusia. Ini sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus, ini sepenuhnya pekerjaan manusia. Mirip dengan khotbah yang saudara dengar sekarang. Ini firman Tuhan atau perkataan manusia? Kalau dibilang firman Tuhan, saudara bilang, iya ini firman Tuhan. Perkataan manusia, iya juga. Ini Pak Jimmy. Saya lihat kok ini orangnya gitu ya. Yang ngomong bukan Roh Kudus. Nah maka saudara harus punya pengertian seperti ini. Bahwa Tuhan bekerja bersamaan dengan manusia. Dan ini bukan 50-50, 50%, 50%. Tapi sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini mirip dengan Duinatur Kristus. Sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Bukan 50-50, separuh manusia, separuh Allah. Pikiran kita nggak ngerti tentang totalitas pekerjaan. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Dan ini kalau kita mengerti, kita jadi sadar bahwa penyalinan kitab suci adalah hal yang manusiawi sekali, tapi juga hal yang ilahi sekali. Nah itu sebabnya saudara bisa mempunyai kitab suci dan waktu selidiki
tulisan-tulisan salinan awal, saudara menemukan ada kemungkinan perbedaan. Kenapa bisa beda? Salah satunya adalah karena istilah yang dipakai sangat sulit cari padanan. Sehingga kadang-kadang penyalin atau penafsir, penerjemah mesti cari kata yang bisa menjelaskan makna berdasarkan pengertian kata itu lewat tafsiran dia. Nah, maka peristiwa dan juga pekerjaan yang rumit ini dipakai Roh Kudus sehingga kitab suci bisa kita miliki sekarang. Nah, maka waktu lihat zaman yang kuno, para penafsir dengan bingung melihat, kenapa Imamat 12 tulis seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Lalu apakah teks seperti ini umum di dalam perjanjian lama? Kita tidak mau bela kitab suci dengan mengatakan kalau kitab suci tulis nggak mungkin jahat, nggak mungkin ada intensi buruk. Betul, kita percaya dengan iman. Yang ditulis itu baik, tapi kita tidak boleh bias di dalam usaha menafsirkan. Maka kita coba lihat bagaimana memahami bagian ini, dan para penafsir baik orang Yahudi maupun Kristen terus gali bagaimana mengerti bagian ini. Ada beberapa tanggapan, ada yang mengatakan ya memang penulis kitab Imamat menganggap laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Jadi kalau perempuan lahirkan perempuan, najisnya 2 kali lipat. Kalau perempuan lahirkan laki-laki cuma 7 minggu. Setelah itu bayinya disunat di hari ke-8. Ya memang begitu, sudahlah terima aja. Tapi saudara, para penafsir lain nggak puas. Kenapa nggak puas? Bukan nggak puas karena imannya ya. Nggak mungkin, ini kitab suciku, pasti benar, kita yang salah. Tapi tidak puas karena bagian ini bentur dengan pasal 15 dan bentur dengan kebiasaan Alkitab. Memparalelkan perempuan dan laki-laki di dalam banyak aspek. Loh kalau gitu kenapa di sini perempuan seperti lebih rendah? Nggak ada jawaban. Nggak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Ada jawaban yang unik dari orang namanya Philo. Philo dari Alexandria. Philo ini adalah seorang filsuf Yahudi. Wah ini penuh tantangan ya. Di sebelah kiri saya kereta api, di sebelah kanan motor gede. Saudara kalau cari motor kecil-kecil aja lah, mengganggu loh. Lebih murah lagi. Nah maka Philo mengatakan, oh gampang ngertinya. Kenapa kalau bayi perempuan ibunya najis 2 kali lipat dari laki-laki? Karena perempuan itu diciptakan di hari yang sama dengan laki-laki. Atau di saat, maaf bukan di hari yang sama ya. Di dalam momen yang tidak terlalu beda jauh dengan laki-laki. Ini kan bedanya antara perempuan dan laki-laki. Tidak terlalu jauh. Jadi laki-laki dulu ada baru perempuan. Bedanya nggak jauh. Bedanya berapa lama? Nggak tahu. Tapi Philo menafsirkan bedanya seminggu. Jadi laki-laki diciptakan di hari ke-6. Lalu setelah itu laki-laki disuruh keliling. Nah Philo pikir keliling berapa lama ya? Ya seminggu lah gitu ya. Keliling kasih nama binatang, gak ketemu yang sepadan dengan dia. Lalu dia bilang Tuhan kesepian. Lalu Tuhan bilang tidurlah kamu. Lalu dia tidur, Tuhan ambil rusuknya kemudian membangun perempuan. Jadilah perempuan. Jadi perempuan dijadikan seminggu setelah laki-laki. Ini Philo ya, jangan dicatat. Alkitab mengatakan, Alkitab gak ngomong. Ini tafsiran Philo. Maka Philo mengatakan tuh kan, kalau perempuan lahirkan laki-laki, dia najis seminggu. Hari ke-8 anaknya disunat, beres. Tapi kalau perempuan, najisnya 14 hari. Kenapa? Karena perempuan memang terlambat seminggu ketimbang laki-laki. Ini ada banyak tafsiran yang juga ngaco, yang juga bukan dari Alkitab. Kenapa perempuan seminggu lebih lambat dari laki-laki? Kaum feminis bilang, karena bikinnya lebih rumit. Karena lebih banyak pikiran yang sangat-sangat dalam. Kalau laki-laki pikirannya simple katanya. Jadi 6 hari cukup. Ini masih level Pentium. Gitu ya, bukan i9. Nah kalau yang perempuan udah level i9, agak lebih lama bikinnya. Tentu ini kaum feminis yang bilang. Kaum feminis juga, bukan kaum feminis lah ya, orang-orang yang sedikit bercanda mengatakan perempuan lebih baik dari laki-laki. Ada yang bilang, kenapa laki-laki dulu baru perempuan? Karena Tuhan ciptakan laki-laki, setelah itu sadar ada yang salah nih. Ini bisa diperbaiki nggak? Tunggu dulu 6 hari. Setelah tunggu 6 hari, nggak bisa diperbaiki, bikin yang baru. Jadilah perempuan gitu ya. Ini sekali lagi tafsiran ngaco ya. Saudara jangan pulang bawa berita ini. Tapi itu cara Philo untuk tafsirkan. Kayaknya perempuan diciptakan seminggu setelah laki-laki. Jadi ini bukan menghina perempuan. Imamat 12 sedang mengatakan bahwa memang perempuan lebih lambat seminggu dari laki-laki. Tapi itu nggak ada bukti ya. Alkitab nggak bilang loh. Kalau gitu gimana mengerti? Lagi-lagi Philo. Philo ini banyak spekulasi ya. Philo mengatakan perempuan itu kan diambil dari sisinya laki-laki. Perempuan diambil dari separohnya laki-laki. Tapi jadi manusia yang utuh. Jadi perempuan itu efisien sekali katanya. Dari separuh materi laki-laki jadi perempuan utuh. Maka sebenarnya perempuan perlu laki-laki perlu 2 kalinya perempuan. Nah ini nggak tahu argumen dia seperti itu ya. Maka ketika harus dikuduskan, laki-laki perlu dipadatkan 2 kali ketimbang perempuan. 7 hari, hari ke-8 disunat. Kalau perempuan yang lahir
ibunya akan najis 14 hari. Kemudian harus tunggu, tidak boleh datang ke perkemahan selama 60 hari. 66 hari. Sedangkan kalau laki-laki, dia tidak masuk selama 33 hari. 2 kali lipat. Nah ini pendapat Philo. Tentu banyak orang yang sekarang mengatakan pendapat itu sulit sekali dipertahankan. Saudara nggak bisa lihat imbangannya di dalam bagian lain dari kitab suci. Kalau gitu gimana mengerti teks ini? Nah saudara, beberapa penafsir modern yang paling baru ya, mengatakan bahwa banyak bagian dari Taurat adalah bagian yang mengincorporate kebiasaan umum. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak fahami. Ya jelas kita tidak fahami karena kita tidak berada di dalam budaya yang sama dengan zaman pada waktu itu. Maka kita tidak mengerti apa yang berlaku di sekeliling dari Israel. Nah, beberapa penafsir memberikan argumen bahwa banyak bagian dari kitab suci yang tidak diterangkan, yang hanya diperintahkan tanpa diberikan makna lebih lanjut, sebenarnya adalah cara untuk mengincorporate, mengambil kebiasaan biasa. Ini hal yang umum pada zaman itu. Kalau perempuan melahirkan laki-laki, dia dianggap cemar selama 7 hari, dan dia tidak boleh datang beribadah dulu selama 33 hari. Kalau perempuan melahirkan perempuan, dia jadi cemar 14 hari, dan tidak boleh ibadah dulu 66 hari. 66 betul ya, 66 hari. Ini dari mana? Ini bukan peraturan dari Taurat. Ini adalah hal yang berlaku umum. Kok tahu dari mana? Karena setiap kali kitab Taurat menulis ada 2 hal. Yang pertama deskripsi keadaan. Selalu akan disusul dengan yang kedua, yang khas dari Taurat. Yaitu deskripsi mengenai penerimaan. Nah ini yang kita lihat ya. Coba kita lihat di dalam ayat yang keempat. Imamat 12 ayat 4. Ayat 3, Imamat 12 ayat 3. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Nah ini keterangan yang unik dari Taurat. Nah bagian sebelumnya ayat 2, perhatikan. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Nah ini dari mana? Ini adalah pendapat umum menurut beberapa penafsir. Lalu di dalam ayat ketiga ada yang unik dari Taurat. Sama juga di dalam bagian lain, pendapat umum atau hal yang berlaku normal di dalam zaman itu. Namun dari hal yang berlaku normal, ada hal yang khas. Mana yang khas? Yaitu di dalam ayat yang ke-6 sampai 8. Ada korban yang dibawa untuk dipersembahkan oleh imam kepada Allah. Nah cara melihat ini, cara melihat yang saya pikir paling mungkin untuk membuat kita mengerti bagaimana kitab ini harus ditafsirkan. Saya nggak usah pakai busanya, nggak apa-apa ya. Inilah yang ditekankan di dalam pasal yang ke-12 dari mengenai kelahiran anak. Maka kita bisa lihat yang mau ditekankan oleh Taurat adalah apa yang wajar dan umum dari perlakuan kepada orang yang melahirkan. Sekarang diberikan tebusannya. Sorotannya bukan kepada apa yang menjadikan najis, tapi sorotannya adalah apa yang memulihkan atau yang mentahirkan. Nah kalau kita baca Imamat seperti ini, kita akan mendapatkan berkat yang besar sekali. Karena kalau orang melihat apa yang ditekankan najis oleh kitab Imamat, kadang-kadang orang menjadi sangat bingung. Kok Tuhan langsung vonis ada yang najis, ini cemar, ini najis, ini cemar, ini najis. Mengapa semua divonis cemar dan najis? Saudara, yang kita tidak sadar adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, seluruh bumi sudah cemar. Karena kepalanya yaitu manusia sudah bersalah. Maka seharusnya deskripsi mana cemar mana najis tidak relevan. Saudara nggak relevan ya mengatakan mana yang kotor di tempat yang kotor. Coba kalau saudara masuk ke septic tank, lalu ada yang tanya, mana yang kotor di situ? Kira-kira saudara jawab apa? Oh di sisi kiri saya kotor, di sisi kanan kotor. Kamu di mana? Septic tank. Ya, semua kotor. Nggak usah dibilang lagi yang mana kotor. Maka kalau kita memahami konsep berpikir seperti itu, kita tidak lagi heran dengan penunjukan mana najis. Yang kita heran adalah kenapa penunjukan itu masih diberikan, seolah masih ada yang baik. Saudara bisa ngerti maksud saya ya? Kalau saudara datang ke penjara, lalu ada yang tanya, siapa sih yang tertuduh, siapa sih yang jadi narapidana di situ? Saudara bingung, semua. Kalau saudara pelayanan penjara misalnya, orang-orang yang di penjara ikut kebaktian. Lalu ada yang tanya saudara, berapa yang hadir kebaktian tadi? Oh ada 40, oh 40 ya. Berapa dari mereka yang dihukum secara kriminal ya? Ya semua. Jadi saudara nggak perlu tunjuk, oh yang duduk sebelah kiri saya itu di penjara loh.
Yang sebelah kanan juga dihukum penjara, yang belakang juga dihukum penjara. Semua dihukum penjara kok. Nah jadi penunjukan ini najis, ini najis, ini najis, itu aneh sebenarnya. Kenapa masih ada fokus yang menunjuk bahwa ini adalah hal yang cemar? Jawabannya adalah karena Tuhan mau memakai gambaran penebusan lewat aspek ini. Nah itu yang mau dilihat. Kenapa dikatakan orang kusta cemar mesti keluar dari perkemahan? Kita bisa jawab secara medis, takut ketularan, nanti jadi pandemi. Nanti semua orang kena kusta. Nah, itu jawaban medis. Tapi jawaban teologis adalah karena Tuhan ingin kasih tahu, kalau kulitmu sudah sembuh, tunjukkan dirimu ke imam. Imam akan pamerkan kesembuhanmu. Dan itu yang mau jadi tekanan kitab imamat. Jadi kitab imamat bukan memamerkan tuduhan cemar. Kitab imamat mau pamerkan kepulihan dari cemar. Kamu sudah ditunjuk cemar, sekarang mau dipulihkan jadi baik. Nah itu fokusnya. Itu sebabnya saudara bisa pelajari dengan baik kitab ini. Jangan salah jawab. Kalau ada orang bilang, aduh kitab suci orang Kristen itu kejam ya. Katanya Allah baik, tapi apa-apa najis. Perempuan melahirkan anak, masa salah perempuannya sih? Terus dia dibilang najis. Lalu kalau anaknya perempuan 2 kali lipat, aduh ini Tuhan kayak apa ya? Terus coba baca lagi. Laki-laki kalau mengalami sesuatu di dalam reproduksinya itu dianggap cemar berapa lama? Perempuan juga sama. Ini kan hal normal. Tuhan yang ciptakan badan manusia, Tuhan juga yang bilang ini cemar. Kenapa begitu banyak cemar di sini, cemar di sana? Nah orang yang nggak ngerti akan jawab 2. Yang pertama bilang, terserah Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini cemar, mestinya kamu juga ngerti. Jadi yang Tuhan bilang cemar harus kamu benci. Nah ini cara jawab pertama. Ini cara jawab Farisi. Waktu Tuhan mengatakan orang kusta cemar harus tidak boleh ada di perkemahan. Orang Farisi bilang, tuh kan orang kusta itu cemar. Maka karena orang kusta cemar, jangan dekat-dekat orang kusta. Kalau ada orang kusta, usir mereka. Bencilah orang kusta. Itu salah ngerti. Maka kalau saudara tafsir gaya Farisi, saudara akan menjawab, ya memang Tuhan gak suka, mau apa lu? Terserah Tuhan dong. Tuhan boleh suka siapa yang dia suka, Tuhan boleh benci siapa yang dia benci. Terserah dia, tugas kita tunduk. Nah ini namanya tunduk bodoh ya. Tunduk tanpa hati. Apa benar Tuhan benci perempuan melahirkan? Mungkin Tuhan pikir bumi sudah terlalu padat, lu masih melahirkan lagi. Ada larangan melahirkan anak, cuma boleh 1 gitu. Kayak ini bukan Tiongkok loh. Nah jadi Tuhan bukan berjiwa seperti orang Farisi yang benci segala hal yang Tuhan nyatakan cemar. Karena mereka salah baca. Atau jawaban kedua dari orang Kristen. Oh nggak penting, kan sudah ada perjanjian baru. Ini jawaban yang biasanya diberikan. Jangan-jangan saudara juga bersalah begitu ya. Ada orang tanya, kenapa ya di imamat apa-apa cemar? Imamat itu di PL, perjanjian lama, kita bacanya PB, perjanjian baru. Lah terus kalau PL itu ya kitab sucinya Benyamin Netanyahu gitu ya. Kalau aku tidak tahu gitu ya, biar dia yang baca. Kita bacanya Injil, kita bacanya surat Paulus. Itu yang benar. Tapi saudara itu jawaban gak bertanggung jawab. Kalau memang benar perjanjian lama gak berlaku ya kenapa masih dimasukkan? Oh itu kan supaya harganya lebih mahal. Kalau cuma PB ya tipis. Lalu juga nggak keren kalau bawa kitab tipis. Nanti ditanya apa itu kitab suci. Nanti orang kritik, kitab suci kok tipis? Kalau tebel kan bangga. Mana kitab sucimu? Gede ya, tebel ya. Ya, kami orang Kristen rajin baca gitu kan. Jadi gunanya untuk nakut-nakutin orang. Lihat kitab suci kami setebal ini. Itu juga jawaban pasti ngawur ya. Jadi bagaimana tafsir kitab imamat? Saudara, salah satu yang Tuhan mau ajak orang Yahudi ngerti adalah sorotan terhadap yang tidak lazim. Saudara kalau baca yang lazim biasanya akan lewat. Gitu ya. Kalau saudara baca peraturan, saudara beli HP baru misalnya, saudara akan baca peraturan tentang nyalakan HP enggak? Udah tahu kan? Atau saudara beli arloji kemudian dikasih tahu cara setting tanggal dan setting jam dan menit. Saudara bilang orang paling bodoh juga tahu, ngapain dikasih tahu? Tapi umpama ya, di dalam setting HP saudara beli HP. Di situ ada tulisan, HP-mu dinyalakan dengan tekan tombol on berapa detik. Itu saudara lewatin. HP-mu dilakukan dengan cara ini. Tapi tiba-tiba ada tulisan, HP-mu kalau dilempar air akan ngambang. Kira-kira ada tulisan itu misalnya ya. Kira-kira saudara akan soroti yang mana dalam seluruh tulisan itu? Yang ngambang. HP gue bisa ngambang. Masa sih? Baca lagi kan. Yang mengatakan tekan tombol on begini, tekan ini begini, kalau mau download begini. Sudah nggak heran. Itu saudara lewatin. Tapi begitu masuk bagian aneh, saudara akan berhenti. Sekarang kita umpamakan kita orang Yahudi. Ini suara saya pas nggak ya? Saya nggak bisa dengar suara saya loh. Oke lah. Nah maka kalau saudara jadi orang pembaca kitab imamat misalnya, lalu saudara
Kira-kira, saudara membaca hal yang lazim. Semua aturan di mana-mana di negara lain pun begitu. Saudara akan lewatkan itu, baca sih. Cuma lewat begitu aja. Saudara akan baca begini, apabila perempuan bersalin melahirkan laki-laki, najislah. Oh ya, oke. Pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan. Nah ini saudara berhenti di sini. Ini nggak lazim loh. Atau mungkin lazim di dalam pengertian sunat ya. Ini orang bangsa lain mungkin yang miliki cuma keturunan Abraham, nggak, yang lain nggak. Lalu saudara baca bagian berikutnya. 30 hari dia najis, kalau laki perempuan 60 hari, oke udah ngerti. Tapi setelah itu bawalah korban untuk dia diterima kembali. Nah ini yang bikin kaget. Sama ketika baca aturan mengenai kusta. Kalau ada orang kena kusta, mesti diapakan? Usir. Oh biasa, kami sudah biasa ngerti ini. Jadi kalau orang kena kusta memang harusnya diusir-usirin. Tapi ada bagian lain, jika dia sembuh. Bisa sembuh ya? Tunjukkan diri ke imam, imam akan deklarasikan, dia sudah tahir. Artinya kamu tidak boleh tidak terima dia. Nah bagian itu yang aneh. Nah saudara, kita belajar baca imamat gaya ini. Yang biasa. Yang aneh, soroti. Nah yang aneh itu yang mana? Salah satunya adalah penerimaan kembali. Nah jadi tema penting waktu baca imamat adalah tema penerimaan kembali. Kalau dikatakan kamu orang berdosa, siapa sih yang enggak? Tapi kalau dikatakan aku mencintai kamu, nah itu yang aneh. Saudara kalau bilang Tuhan aku orang berdosa, enggak ada yang aneh. Kita memang orang berdosa. Lalu Tuhan mengatakan aku akan menghakimi kamu karena dosamu. Enggak aneh. Kita akan bilang wajar Tuhan, aku memang orang berdosa. Tapi waktu Tuhan bilang aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau, aku menjadikan engkau anakku. Nah itu yang aneh. Harap kita bisa lihat keunikan dari kitab suci kita. Maka jangan tersandung di dalam hal-hal yang sifatnya sangat biasa di dalam zaman dulu. Perempuan memang diberikan tempat lebih rendah oleh tradisi zaman dulu. Perempuan bisa dihargai dengan harga budak yang tinggi. 30 perak, keping perak misalnya 30 shikal. Ini jadi hal yang normal. Tapi untuk mengatakan bahwa perempuan adalah ahli waris bersama dengan laki-laki, bahwa perempuan adalah gambar Allah bersama dengan laki-laki, ini yang tidak normal. Ketika dikatakan perempuan boleh dinikahi banyak oleh satu laki-laki. Oh ini biasa di mana-mana. Tapi mengatakan dari rusuk laki-laki muncullah perempuan. Satu laki-laki untuk satu perempuan. Ini enggak normal. Alkitab memberitakan hal yang esensial dari Tuhan. Yang tidak dipahami oleh budaya sekeliling mereka. Nah hal-hal ini kalau saudara deteksi, saudara akan keluarkan kalimat seperti yang saya akan keluarkan. Yaitu, ya Tuhan, engkau beda dengan berhala manapun. Apa bedanya Tuhan dengan berhala? Tuhan penuh belas kasihan. Ini kalau saudara nggak deteksi, selamanya saudara akan gampang jatuh terhadap godaan setan yang mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Lihat kitab sucinya. Maka baca kitab suci baik-baik. Kitab suci ini mengadopsi budaya umum. Kamu baru melahirkan, istrimu mesti menunggu proses pemulihan kekudusan atau dianggap bersih lagi. Dia najis. Tapi Alkitab mengatakan kenajisannya diperbaiki dengan apa? Dengan datang membawa korban, lalu imam mempersembahkan korban ke pintu kemah pertemuan dan menyatakannya kepada Tuhan. Maka yang mau disoroti bagian ini. Tuhan mau menekankan aspek ibadah dan bukan aspek melahirkan. Di sini fokus Tuhan adalah kegiatan di bait suci atau kemah suci, bukan kegiatan di ruang bersalin. Ini nasihat bagi para imam yang melayani korban, bukan nasihat bagi ibu-ibu dan bidan, dan juga dokter kandungan dan dokter anak ya. Bukan itu fokusnya. Nah jadi fokusnya adalah ketika perempuan itu bawa korban. Lalu imam tanya, ada apa ini? Oh ini hari pentahiran, saya harus bawa korban karena 33 hari yang lalu aku melahirkan anak laki-laki. Atau 66 hari yang lalu aku melahirkan anak perempuan. Maka imam bawa korban itu dan mempersembahkannya. Nah ini yang jadi gambaran. Saudara mesti lihat ya, mana susunan cerita, mana tampilan utama. Kalau susunan cerita dan tampilan utamanya ketukar, nanti kita akan rusak lihat gambar. Saudara pertama kali saya disuruh lihat gambar 3 dimensi, saudara tahu ya, gambar 3 dimensi yang tiba-tiba bisa muncul itu. Pertama saya nggak ngerti, disuruh lihat coba bengong. Oke saya bengong. Lalu teman saya bilang, udah lihat dinosaurusnya, saya bingung. Kalau bilang belum malu juga, hampir saya bilang, kok hampir? Lalu saya jadi bercanda, dinosaurus itu matanya kok cuma garis-garis. Bukan gitu, lu nggak ngerti. Nanti dia akan muncul sendiri. Masa sih? Lalu saya lihat-lihat, yang muncul muka saya dekat ke lukisannya. Tapi dia heran, kok kamu nggak bisa nangkap ya?
Saya bingung sama teman saya, dia lihat apa sih? Apa bedanya saya dan dia? Waktu itu kami sama-sama nggak pakai kacamata. Saya pakai kacamata setelah bertobat ya. Pertobatan menuntut mata. Gitu ya. Setelah bertobat menyiksa mata, terus baca. Nah jadi waktu itu saya lihat, dia bisa lihat, saya nggak lihat. Saya nggak ngerti kenapa, apa yang dia lihat. Saya cuma lihat ada gambar yang miring, ada banyak ukiran miring-miring. Saya nggak ngerti ada gambar dinosaurus dari mana. Lalu saya pulang dengan dia, saya jadi kepikiran terus. Besoknya saya datang lagi, itu toko buku di Bogor ya. Datang lagi ke tempat itu, bengongin di situ. Nggak lihat juga. Sampai penjualnya datang, tanya, mau beli? Saya bilang, saya masih SD, mana mungkin saya beli. Gitu ya. Kamu ngapain? Mau lihat gambarnya kok nggak kelihatan. Lalu dia kasih, si pemilik toko kasih cara. Coba kamu lihat seperti lihat jauh, tapi lihat ke lukisan ini. Seperti lihat jauh tapi lukisan ini. Oke, dia kasih contoh. Lihat tiang listrik itu. Oke, lihat tiang listrik. Jangan ubah mata, tapi sekarang lihat ke sini. Jangan ubah mata, tapi sekarang lihat ke sini. Saya nggak ngerti. Gitu ya, saya coba lihat. Masih nggak kelihatan. Lalu dia bilang, udahlah kamu nggak ada harapan. Loh, saya coba lihat tiang listrik, saya lihat lagi. Lihat tiang listrik, lihat lagi. Akhirnya satu kali, saya lihat ada gambar muncul. Dinosaurus lagi begini. Kaget saya. Oh ini toh pesannya. Ini toh yang dimaksudkan dalam gambar. Waktu itu senang banget loh. Lihat dinosaurus jelek aja bisa senang begini ya. Nah waktu saudara baca kitab suci, coba lihat yang muncul yang mana ya. Kalau yang muncul adalah Tuhanmu jahat. Lu salah lihat. Itu lihat tiang listrik. Tapi kalau saudara lihat, Tuhanmu mengatur ibadah. Nah ini yang benar. Imamat 12 adalah tentang peraturan ibadah. Lalu orang menantikan, melihat gambaran apa yang dipakai. Yang dijadikan gambaran adalah ada perempuan bawa korban. Perempuan bawa korban, ini juga sudah aneh. Loh biasanya yang bawa korban kan laki-laki. Jadi gimana? Bagaimana? Apa yang dibawa sini di ayat yang mana ya? Ayat 8, 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke depan pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Dia bawa persembahan lalu diserahkan ke imam. Orang Israel lihat, perempuan bisa jadi semacam imam meskipun diwakili oleh imam ya. Dia representasi anaknya. Perempuan yang representasi. Kemudian membawa korban kepada imam. Ini gambaran apa? Ini gambaran bukan untuk perempuan itu tapi untuk seluruh congregation, seluruh Israel. Ibadah tidak pernah untuk individu. Ini penting untuk kita pahami. Kalau nanti kita adakan baptisan, ibadah baptisan bukan cuma untuk yang dibaptis. Tapi untuk kita menikmati berkat. Kita semua menikmati berkat. Seperti air dituang di atas kepala, dituang, terlalu sadis kalau dituangnya, dipercikan, dicurahkan ke atas kepala. Demikian pastinya Roh Kudus turun atas dia. Sama seperti Roh Kudus sudah turun atas saya. Itu menyegarkan kita. Yang dibaptis orang lain, yang disegarkan kita yang melihat. Demikian ketika orang beribadah, lihat ada perempuan bawa korban, kemudian diumumkan ini adalah korban untuk pentahiran setelah melahirkan. Baru orang Israel ngerti, melahirkan anak perlu diridim. Melahirkan anak perlu ditebus. Kenapa melahirkan perlu ditebus? Karena Tuhan punya janji besar sekali di dalam melahirkan. Janji Tuhan ini yang diingat. Setiap ada hal yang bersifat mirip sakramen, mirip tanda, selalu ada janji di baliknya. Sakramen dan janji diikat erat. Ibadah korban dan janji juga diikat satu. Jadi setiap kali orang Israel lihat korban, langsung ingat janji. Cari janji apa yang berkait dengan korban ini. Nah ini gambar 3D-nya ya yang muncul. Jadi orang yang lihat ibadah ini langsung kaget. Oh ini ada lambang apa ya? Kalau ada korban berarti ada janji. What promise? Janji apa yang Tuhan pernah berikan? Ini janji Tuhan ucapkan di Taman Eden. Ketika Tuhan mengutuk ular. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tetapi di dalam proses meremukkan kepalamu, kamu akan meremukkan tumitnya. Waduh, ini gambaran perang antara sang perempuan dan ular. Dan Tuhan mengambil pihaknya perempuan. Ini saya khotbahkan di Natal ya. Tuhan seringkali membela yang kita akan tuding dengan keras sekali. Saudara kalau baca peristiwa Adam dan Hawa, saudara langsung marahnya pasti ke Hawa. Betul ya? Marah ke siapa, Manuel? Ke diri sendiri. Kamu belum ada waktu itu. Jadi kalau orang baca kisah itu, Hawa kok berani-beraninya dengar ular, lalu kasih makan ke Adam. Akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Ini perempuan gimana sih? Menu begitu banyak loh, buah-buah semua boleh, justru ambil yang gak boleh. Ini gimana ya? Nah, akhirnya kita mulai mempersalahkan Hawa. Ini semua salah Hawa. Ini semua karena Hawa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena Hawa. Makanya kita punya kata Hawa nafsu, gak ada Adam nafsu ya. Pokoknya ini salah perempuan.
Kita mulai remehkan perempuan dan mulai punya perasaan mau menuding perempuan, tetapi Tuhan mengatakan, dari dia aku akan hadirkan penyelamat. Wah, kok perempuan malah dijadikan sumber keselamatan atau sumber dari kelahiran sang penyelamat? Kenapa begitu ya? Ini cara Tuhan. Tuhan meridim, Tuhan menebus. Bukan menghancurkan dengan kutuk, Tuhan justru memberikan kesempatan berikut dengan menyatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu ular dengan perempuan ini. Aku berpihak pada perempuan ini. Itu kalimat mengharukan sekali ya. Tuhan sudah dilanggar oleh Adam dan Hawa, tapi Tuhan berkata kepada ular, aku di pihak mereka, bukan di pihak kamu. Maka dari perempuan aku akan izinkan dia tetap punya keturunan. Tuhan mengatakan kepada Hawa, sakitmu ketika bersalin akan sangat banyak. Tetapi kalimat itu mengandung pengertian, Hawa tetap akan melahirkan anak. Kenapa dia mesti melahirkan anak? Karena Tuhan sudah janji, dari keturunan yang dilahirkan oleh perempuan, ular akan dihancurkan. Sekali lagi ya, dari perempuan, dari penyelamat yang dilahirkan oleh perempuan, dari situlah Tuhan akan hancurkan ular. Maka orang Israel diingatkan janji itu. Setiap kali perempuan melahirkan anak, kita seperti makin dekat dengan janji itu. Hawa salah ngerti ketika dia lahirkan anaknya, dia mengatakan ini namanya Kain. Kain artinya milikku, posesiku. Ternyata bukan Kain. Lalu ketika anak berikut lahir cuma dinamai Habel, yang mirip dengan kata uap, yang sementara saja. Maka kata-kata yang dipakai untuk nama anak menunjukkan pesan yang dimiliki oleh sang ibu kepada anak itu. Menunjukkan pengharapan yang dia harap terjadi lewat anaknya. Dia pikir Kainlah juru selamat, ternyata bukan. Bukan cuma dia yang mengharap, semua perempuan sekarang mengharap, akankah juru selamat hadir dari saya? Semua perempuan berharap keselamatan Tuhan pertahankan dan Tuhan sempurnakan lewat keturunan saya. Itu sebabnya setiap kali orang Israel melahirkan anak, setiap kali sebuah keluarga dapat anak, pikiran mereka dan pikiran bangsa-bangsa lain beda. Pikiran bangsa lain adalah, oh anak tambah banyak, bangsa kita tambah besar, tambah kuat. Sedangkan pikiran Israel adalah, inikah saat ular hancur? Inikah saat kejahatan dihancurkan? Perempuan akan lihat bayinya dan mengatakan, engkaukah itu anakku? Atau yang lainnya, semoga kamu, pengharapannya besar sekali. Maka untuk menghargai janji itu, Tuhan memerintahkan perempuan setelah melahirkan anak, membuat sebuah korban, memberikan korban yang menjadi bagian dari upacara penerimaan kembali, untuk menyatakan paling tidak ada 4 hal. Nah ini 4 hal ini kita akan lihat. Yang pertama, pemberian korban menandakan bahwa peristiwa melahirkan adalah bagian dari perjanjian Tuhan kepada manusia. Tiap kali seorang anak lahir, saudara menyadari di situ ada pengharapan karena Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada manusia. Banyak hal yang alami Tuhan pakai menjadi perjanjian. Kemarin di tahun baru, waktu kami pulang dari Jakarta ke Bandung, di jalan tol layang ya, kami lihat ada pelangi, double rainbow, 2. Wah bagusnya bukan main. Saya mau lihat tapi saya sambil setir. Jadi setiap kali ada hal bagus ya, istri saya dan anak saya itu serba salah. Mau bilang, lihat tuh, lihat. Saya mau lihat terus bilang, jangan lihat, lihat depan. Loh kamu yang suruh lihat. Lihat ada pelangi, oke mana, jangan lihat, kamu lihat ke depan. Jadi lihat atau jangan, saya juga bingung gitu ya. Akhirnya mereka fotokan, kemudian saya sempat lihat fotonya. Juga saya sedikit nakal, sedikit toleh-toleh dan lihat. Tapi saya tahu mobil di depan masih jauh gitu ya. Nah kami lihat ada pelangi 2. Lalu langsung ada penghiburan. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan menikmati janji Tuhan. Lo tahu dari mana pelangi itu lambang janji Tuhan? Di dalam kisah Nuh. Tuhan mengatakan, aku akan menaruh busurku di langit. Busur itu kan lambang panah. Di mana puncak dari busur itu berada, panah akan ke situ. Kalau busurnya begini, maka panahnya akan ke situ. Gitu ya. Kenanya ke butiur. Gitu ya. Jadi kemana arah paling tinggi dari busur, disitulah arah panah akan menuju. Kalau busurnya pelangi, arah panahnya ke langit. Tuhan seolah mengatakan, kalau aku tidak setia dengan janjiku, maka aku akan ditembak panah. Mana ada panah menembak Tuhan? Memang gak ada. Sama seperti Tuhan gak mungkin ingkar janji. Mana ada Tuhan ingkar janji? Jadi kalau ada orang mengatakan, mana ada panah di pelangi itu? Tuhan akan bilang, mana ada pernah aku tidak tepati janji. Nah maka tiap lihat pelangi, jangan ingat LGBT. Itu bikin rusak semuanya. Saudara lihat pelangi, ingat janji Tuhan. Gitu ya. Nah orang Yahudi itu punya tanda janji di mana-mana. Waktu mereka lihat bintang, mereka melihat firman menopang. Ini lain dengan kita. Kita lihat langit,
Tapi orang Yahudi lihat langit langsung ingat firman menopang. Demikian waktu anak lahir. Banyak orang berpikir kalau anak lahir ini bahagiaku. Tapi orang Yahudi mengatakan, no, itu bahagia kami. Makanya kalau ada anak lahir, seluruh komunitas senang. Dan Tuhan itu baik. Nggak ada bayi yang dari lahir udah nyebelin. Nggak ada bayi yang nggak nyebelin. Semua bayi nyebelin. Tapi somehow Tuhan berikan aura lucu di dalam setiap bayi. Sehingga nyebelin pun oke. Kalau udah gede nyebelin dijitak loh. Coba, kalau kamu nyebelin, dijitak. Nah jadi saudara, ada hal yang unik di dalam kelahiran seorang bayi. Seluruh komunitas berbahagia. Coba kalau ada berita kelahiran di GRI Bandung. Telah lahir anak dari si ini, semua senang kan? Atau ada yang marah, hah? Anak lahir, celaka, wabah apa lagi? Bencana apa? Nggak ada kan? Semua senang. Kenapa senang? Kita nggak ngerti kenapa senang. Pokoknya cuma senang karena ada bayi lucu. Lalu kalau nggak pandemi bisa dikunjungi. Sudah dikunjungi semua orang tiba-tiba jadi aneh-aneh mukanya. Ya kan lihat bayi kan muka jadi aneh, halo, gitu mukanya semua aneh. Bayi pun langsung melihat ketawa. Saudara tahu nggak sih kenapa bayi ketawa? Saya penasaran loh. Kadang-kadang saya pikir bayi ketawa karena lihat orang dewasa kok aneh semua ya. Tiap lihat saya mukanya dibikin aneh-aneh sampai saya ketawa, dewasa bodoh. Itu mungkin saya nggak tahu perasaan bayi. Saya udah lupa dulu rasa apa. Nah jadi kita bisa senang lihat bayi lahir. Tapi orang Yahudi lihat bayi lahir bukan cuma senang biasa, mereka senang rohani. Tiap kali ada perempuan gendong bayi kecil, orang Yahudi akan mengatakan, kita makin dekat dengan janji Tuhan. Kita diingatkan dengan janji Tuhan. Tuhan janji, dari apa yang dilahirkan seorang perempuan, akan lahir kekuatan menghancurkan iblis. Maka tiap lihat bayi, orang Yahudi makin semangat. Mari perang lawan iblis. Kok berani lo, anak bayi begini aja bikin kamu berpengharapan. Karena ini tanda bahwa janji Tuhan tetap diberikan. Ada anak Israel, anak perempuan Israel yang sekarang melahirkan anak. Nah ini yang diharapkan dari janji itu. Maka melahirkan anak adalah peristiwa yang mesti diupacarakan di dalam upacara penerimaan ulang. Oke, nah jadi yang pertama Tuhan menyatakan tanda bahwa ketika anak lahir akan ada pengharapan sebab Tuhan membawa janjinya makin dekat. Lalu yang kedua, di dalam kelahiran seorang anak ada tanda bahwa kelahiran selalu negatif dan perlu ditebus menjadi baik. Semua yang lahir dari Tuhan tetap punya unsur melawan Tuhan dari awal. From the very beginning, dari titik awal manusia berontak lawan Tuhan, segala sesuatu yang ada pada manusia cenderung memberontak kepada Tuhan. Bayi yang lahir, bayi yang lucu. Tapi bayi lucu ini gedenya bisa menjadi kayak Hitler, bisa jadi orang yang membunuh 6 juta orang, bisa jadi orang yang bunuh begitu banyak orang, bisa jadi orang licik, bisa jadi orang keras yang kejam, bisa jadi orang yang tindas pasangan, bisa jadi orang yang melakukan kekerasan, bisa jadi orang lakukan pelecehan seksual atau yang lain-lain. Semua hal mengerikan dilakukan oleh orang yang tadinya masih bayi. Jadi kelahiran seorang bayi di satu sisi adalah bahagia besar, janji Tuhan dinyatakan. Di sisi lain, kelahiran seorang bayi adalah bencana. Karena kalau dia tidak dipersembahkan ke Tuhan, bencana besar akan jadi lewat orang ini. Makin berbakat orang ini, makin bahaya bagi yang lain. Saudara, saya lihat foto ya ketika Wittgenstein kalau nggak salah, yang satu kelas sama Hitler itu Wittgenstein ya, kalau saudara tahu. Betul, ada yang tahu? Foto waktu Hitler dan Wittgenstein foto kelas. Dua-dua lucu loh. Wittgenstein, ada yang tahu? Ya anggap aja iya ya. Nanti kalau salah ya wajar lah. Saudara nggak kasih tahu saya sih soalnya. Nah jadi waktu Hitler dan Wittgenstein masih kecil, masih di sekolah, mereka foto bareng. Waduh lucu-lucu, semua anaknya lucu. Lalu ditunjuk ini Wittgenstein, ini Hitler. Kita lihat dua-duanya lucu, lo pengen dicubit pipinya. Tapi setelah Hitler gede dan tumbuh kumis paruh, siapa yang berani cubit pipinya? Heil cubit gitu kan? Enggak. Saudara ketakutan dengan galaknya dia. Nah ini yang terjadi pada manusia. Maka lahir anak bahagia. Puji Tuhan seorang anak lahir anak bencana. Nanti besar jadi apa? Orang tua selalu punya perasaan campur seperti ini. Anakku nanti besar jadi apa ya? Saya akan didik baik-baik supaya dia takut akan Tuhan. Tapi kalau dia berontak bagaimana? Kalau dia marah, kalau dia jadi jahat bagaimana? Kalau dia lihat contoh yang salah dari saya yang lemah, nanti dia jadi apa? Oh ini ketakutan dari setiap orang tua. Orang tua di satu sisi sangat rindu diberkati dengan anak. Di sisi lain sangat takut diberkati dengan anak. Demikian juga di dalam peristiwa kelahiran. Maka dalam peristiwa kelahiran orang datang ke Tuhan dengan berharap diterima. Ini aspek penting. Setiap berkat disertai dengan potensi rusak. Pendeta Stephen Tong yang mengatakan ini, potensi besar selalu disertai dengan bahaya besar. Saudara kalau punya anak, mau anak pinter pastinya.
Tapi anak pintar kalau jahat merusak loh. Lebih baik bodoh, kalau jahat pun nggak sempat merusak. Sudah jahat, mau jahat pun nggak bisa karena bodoh. Jadi siapa di sini orang tua yang demi aman, supaya masyarakat aman, mau anak bodoh aja? Ada? Mungkin doa begitu, Tuhan, kalau nanti aku menikah dan punya anak, tolong IQ-nya di bawah 80 Tuhan. Saya kurang suka anak pintar. Yang pertama, nanti aku kelihatan bodoh kalau anaknya pintar. Yang kedua, kalau dia jahat, dia efektif jahatnya. Tapi kalau anakku bodoh, ada dua keuntungan. Yang pertama, gua kelihatan pintar. Yang kedua, kalau dia jahat, nggak efektif. Anak kalau mau rampok bank, desain merampok bank, tapi dia bodoh. Gimana cara rampok bank? Cara rampok bank adalah datang ke dalam, lalu pukul-pukulin semua satpam, kemudian tinju semua, lalu saya ambil uangnya. Nggak bisa, kamu baru pukul satpam sekali, langsung ditembak. Nah, jadi orang bodoh nggak bisa efektif jahat. Tapi apakah ini berarti saudara mau anak bodoh aja? Atau kalau saudara punya anak perempuan, wajahnya cantik, nanti diganggu orang. Supaya nggak diganggu orang, minta anak yang jelek gitu ya. Tuhan kalau bisa ya, anak perempuanku dan simpan sesusah dibedakan. Kan enggak. Saudara mengatakan, Tuhan kasih anak cantik dong, tapi cantik bahaya. Ya memang yang ada bahaya, yang ada potensi bahagia, juga ada bahaya. Yang ada potensi menebus, juga ada potensi menghancurkan. Anak bisa jadi pahlawan yang bawa orang ke dalam bahagia. Anak bisa jadi musuh masyarakat yang hancurkan banyak orang. Kadang-kadang saya nggak ngerti, orang tua tetap bisa tenang lihat anak tidak takut Tuhan. Anakmu tidak takut Tuhan, kamu harus takut. Kalau anak tidak takut Tuhan, mau jadi apa nanti dia? Maka hal kedua yang dipraktekkan ketika orang membawa penebusan adalah orang Israel melihat, ini adalah tanda penerimaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak terima kita, semua dibuang. Bukan cuma perempuan ini. Jadi perempuan itu jadi simbol. Sekali lagi ya, simbol. Tuhan tidak benci perempuan melahirkan. Tuhan jadikan dia simbol. Tuhan tidak benci orang kusta. Tuhan jadikan dia simbol. Ingat, kalau saudara mau tahu seperti apa Tuhan, lihat Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus di bumi, dia lihat ada orang kusta. Orang kusta itu lihat Yesus datang, dia cuma bisa teriak, tolong saya, jika engkau mau Tuhan, engkau bisa mentahirkan saya. Yesus datang mendekat, sentuh orang kusta itu, disentuh loh. Dia sentuh dengan penuh cinta kasih dan mengatakan, saudaraku, saya mau kamu sembuh. Dan orang itu sembuh. Ini Yesus. Dan kalau saudara mau tahu siapa Allah, lihat Yesus. Allah mencintai orang meskipun orang itu penuh kusta. Tapi kenapa ada larangan orang kusta gabung di perkemahan? Dua sebab. Yang pertama penularan. Kata kusta di dalam Alkitab, ini pakai bahasa yang sangat sulit diterjemahkan. Kita pakai terjemahan kusta karena ini yang paling mungkin. Tapi penyakit apa itu nggak ada orang tahu. Yang pasti dugaannya adalah ini penyakit yang luar biasa cepat menyebar. Penyakit kulit yang ketika orang terkena sentuh tembok, lalu orang lain sentuh tembok yang sama, langsung tertular. Nah ini penyakit apa kita nggak tahu ya, cuma diterjemahkan kusta. Nah orang sakit seperti ini dibenci Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan jadikan dia contoh untuk penerimaan ulang. Maka jangan pikir Tuhan benci orang karena kondisinya. Kitab Imamat tidak sedang bicara kebencian Tuhan. Kitab Imamat sedang bicara contoh. Maka siapa lihat orang kusta langsung ingat diri. Sama seperti orang kusta itu tidak bisa bergabung dengan masyarakat karena kustanya. Demikian saya tidak bisa bergabung dalam kerajaan Allah karena penyakit saya, yaitu dosa. Demikian ketika orang lihat perempuan bawa korban, bukan geleng-geleng dan bilang, ih perempuan baru melahirkan, najis. Bukan perempuannya najis, kita semua najis. Perempuan itu jadi gambaran, saya najis. Najis karena apa? Karena hal yang normal. Kok hal normal bikin najis? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan apapun yang pada dia sebenarnya menajiskan, bikin Tuhan merasa sangat benci. Dia mau tarik dirinya dari kita karena pengkhianatan yang kita lakukan. Saudara kalau dikhianati oleh seorang, umpama ya, seorang istri dikhianati suaminya. Suaminya pergi dengan perempuan lain. Apapun yang mengingatkan saudara pada laki-laki itu bikin saudara marah. Demikian apapun yang mengingatkan kepada kita sebenarnya bikin Tuhan marah. Tapi Tuhan tiadakan marahnya dan ganti dengan belas kasihan. Maka ketika perempuan yang jadi lambang najis itu datang, mempersembahkan korban dan diterima, para pengamat yaitu jemaat yang lain langsung mengatakan, sama seperti perempuan itu diterima, saya juga diterima. Tuhan baik. Nah ini yang mau ditekankan sebenarnya. Ini hal yang kedua. Jadi yang pertama, ini korban diberikan oleh perempuan menjadi lambang. Tuhan masih memberikan anugerah, mengalahkan setan lewat keturunan perempuan. Lalu yang kedua, Tuhan memberi anugerah menerima kembali. Meskipun pada faktanya, semua manusia sudah cemar di dalam kesalahan.
Lalu fakta yang ketiga, korban ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap hal yang natural harus dipersembahkan ke Tuhan. Nggak ada yang natural boleh dimiliki oleh sendiri. Semua milik Tuhan. Peristiwa natural seperti panen dipersembahkan ke Tuhan. Tuhan, hasil panen ini adalah milikmu. Terimalah sebagai milikmu. Demikian juga peristiwa kelahiran anak. Peristiwa kelahiran anak peristiwa biasa. Siapa sih di antara kita yang dapat berita kelahiran anak atau berita ada orang melahirkan anak lalu heran bukan main. Ada berita bahagia misalnya, istri dari bapak ini dari Jemaat GRI Bandung sudah melahirkan anak. Lalu semua heboh, hah ini beneran atau bohong? Kok bisa ada kelahiran? Melahirkan beneran? Iya beneran. Bayi? Iya bayi. Kok bisa? Ini mujizat? Enggak mujizat, biasa. Orang menikah lalu kita harap dalam beberapa waktu ke depan dia akan mempunyai anak. Bahkan kalau orang menikah kita ikut kebaktian pemberkatan. Lalu sudah 2 tahun lewat, kita akan tanya, sudah punya anak berapa? Ada anak umur berapa sekarang? Kita normal tanya begitu kan. Melahirkan anak bukan hal yang terlalu luar biasa. Nggak akan masuk koran lah. Ada seorang ibu melahirkan setelah 9 bulan mengandung. Berita besar, nggak besar-besar amat. Nah maka peristiwa normal dipersembahkan ke Tuhan. Ini yang Tuhan mau tekankan. Semua milik Tuhan, termasuk kelahiran. Kelahiran seorang anak itu milik Tuhan. Tapi milik Tuhan ini otomatis jadi milik Tuhan atau kita harus akui? Kita mesti akui. Ada penyerahan, dedikasi dari orang yang mempunyai anak mengatakan, Tuhan, anakku milikmu, hidupku milikmu. Ada penyerahan simbolik. Nah ini sebenarnya tujuan salah satunya dari perpuluhan. Kenapa kita beri perpuluhan? Perpuluhan itu simbol. Tuhan, dari seluruh hartaku ini kupersembahkan. Ini menjadi simbol bahwa aku dan hartaku milikmu. Pakailah untuk kehendakmu. Pemberian kepada Tuhan itu penting. Pemberian bukan karena Tuhan perlu ya, tapi karena kita perlu mendedikasikan diri. Tuhan, aku milikmu, aku dedikasikan hidup bagimu, terimalah aku. Demikian ketika perempuan membawa korban, dia membawa korban untuk mengatakan, Tuhan 33 hari yang lalu atau 60 hari yang lalu saya melahirkan anak dan kami, baik anak maupun saya, adalah milikmu. Dedikasi diri dan dedikasi anak kepada Tuhan. Keluarga kami adalah milik Tuhan. Saudara, dedikasi ini penting. Karena kalau kita punya komitmen tanpa ada semacam ritual dedikasi, komitmen kita biasanya kurang kuat. Coba ya, apapun yang kita tidak dedikasikan dengan sebuah ritual, itu kurang kuat. Kenapa ada baptisan anak? Ya karena kita mau dedikasikan, saya sebagai orang tua akan membuat anak ini jadi umatmu dengan didikan saya. Kita serahkan untuk dibaptis. Baptis menjadi simbol Roh Kudus turun pada anak itu, sekaligus menjadi tanda yang bersifat liturgi, tanda ritual dari seorang ibu menyerahkan, dari orang tua menyerahkan anaknya. Demikian juga dengan upacara penebusan ini. Tuhan memanggil orang datang kepada Dia, tapi kita harus dengan dedikasi mengatakan, saya milikmu dan inilah tanda penyerahan diriku. Di dalam pemberkatan nikah, pasangan kalau di GRI akan saling tukar cincin. Ini di GRI. Saya nggak tahu gereja lain mungkin tukar arloji juga ada ya. Arloji ini kuberikan kepadamu, sebuah Rolex gitu. Lalu pasangannya bilang, kalau aku kasih Casio gitu ya. Ini pertukaran yang tidak seimbang. Nah saudara, di dalam gereja kita ada tukar cincin. Tukar cincin itu untuk apa? Sebuah liturgi menyatakan kasih. Ini cinta kasihku kepadamu, bentuknya cincin. Kalau cinta kasih bentuknya cincin, begitu cincinnya jatuh ke bak cuci piring, berarti cintanya jatuh juga kah? Enggak, ini simbol. Tapi itu perlu diberikan, aku mendedikasikan ini untukmu. Sebagai lambang aku memberikan hati. Nah itu sebabnya, liturgi itu penting. Saudara memberi diri kepada Tuhan dengan membaptis diri atau sidi atau membaptis anak. Ini adalah bagian dari ritual itu. Nah jadi saudara mengatakan, Tuhan hidupku milikmu dan inilah tandanya. Ini hal yang ketiga orang Yahudi akan lihat di dalam upacara korban yang dijalankan oleh perempuan yang baru melahirkan anak atau yang dalam sebulan ya, atau 2 bulan melahirkan anak. Lalu hal keempat, semua aturan Tuhan ini selalu perhatikan orang miskin. Bagaimana cara memberikan korban? Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah melahirkan anak, bawalah kepadaku korban bakaran. Seekor domba berumur setahun. Loh kalau saya nggak sanggup beli domba bagaimana? Maka bawalah anak burung merpati dan burung tekukur. Ini burung yang sangat murah. Ini merupakan binatang korban yang bisa dibeli oleh orang sangat miskin sekalipun. Nah itu sebabnya Tuhan mengatakan, untuk kamu beri persembahan, aku tidak melihat sesuatu untuk bikin kamu miskin. Aku melihat sesuatu yang dipersembahkan dari kemampuanmu. Maka saudara, proses
pentahiran setelah melahirkan. Menjadi gambaran bagaimana Tuhan dengan penuh belas kasihan memanggil orang yang mampu beli domba maupun orang yang tidak mampu untuk datang dan menjadi contoh bagi seluruh jemaat. Lihat, liturgiku mempersembahkan korban membuat orang mengerti betapa besar cinta Tuhan, betapa penting pengharapan di dalam Dia, betapa agung penerimaan Tuhan, dan betapa penuh belas kasihan Tuhan itu. Nah, ini sebabnya setiap liturgi imamat selalu punya padanan umum. Liturginya menjelaskan sesuatu di dalam pengertian umum dari budaya kuno waktu itu. Orang melahirkan anak dianggap hina. Kenapa? Salah satunya mungkin karena ada banyak hal yang terjadi ketika dia melahirkan yang dianggap menjijikkan. Meskipun dari situ lahir seorang anak yang dianggap sangat-sangat berharga. Ada kontras antara hina dan mulia di dalam kelahiran seorang manusia. Manusia dilahirkan mulia, tapi proses melahirkan juga ada unsur yang membuat orang tidak dengan mudah bisa menikmati. Itu sebabnya ada perbedaan, ada kontras, ada semacam hal yang sifatnya paradoks di dalam kelahiran. Di satu sisi ada bahagia, di sisi lain ada seperti lambang kecemaran. Maka di dalam budaya umum ada waktu diberikan untuk perempuan yang ternyata diperlukan juga secara medis, secara sehat, maupun secara liturgi dan pemahaman umum secara culture, secara budaya. Nah, apa yang unik dari imamat? Bukan karena imamat mengajarkan hal yang sama, tapi karena mengambil hal yang sama untuk mengajarkan tentang pengharapan adanya penebus, memberikan pengertian tentang pengharapan diterima kembali, memberikan pengertian tentang pengharapan, mempunyai kekuatan di dalam mengharapkan Tuhan, dan mempunyai kegentaran di dalam mengharapkan Tuhan bekerja. Dedikasi diri, kemudian juga ada belas kasihan. Jika engkau datang, bukan uangmu yang membuat engkau diterima, tetapi semua liturgi korban, itu kamu bisa jalankan meskipun kamu tidak punya uang. Nah, ini hal-hal yang ditekankan, maka ketika saudara dan saya membaca bagian ini, kita menjadi sadar bahwa Tuhan memberikan harapan di tengah kondisi yang buruk. Hal buruk diimbangi dengan harapan. Saya pernah dengar pertanyaan ya dari seorang anak ke mama saya waktu sedang praktek. Waktu itu dia tanya ke mama, saya itu lahir dari mana ya? Kata mama, perutnya dibelah selalu saya keluar ya. Mama saya bingung, kalau jawab gitu, ya tergantung. Mama saya bilang, kalau operasi ya begitu, kalau enggak ya normal. Normal itu apa? Wah, mama bingung jelaskan. Ya normal itu keluar dengan cara normal. Keluar dengan cara normal itu lewat mana? Akhirnya mama saya jelaskan, ya dari alat kelamin. Anak itu kaget, itu kan tempat yang jelek. Lalu mama saya bilang, jelek tapi bagus, bagus tapi jelek. Jadi bagus atau jelek? Mama saya bilang, dua-dua ada. Anak ini pulang sambil bingung, dia jadi filsuf mungkin nanti. Nanti ngobrol sama mamanya, mama dalam dunia ini bagus dan jelek bersatu ya. Waduh, ini sesuatu yang membingungkan ya. Tapi saudara bisa melihat bahwa hal yang Tuhan bagikan kadang-kadang secara natural ya, secara umum kita akan hindari. Tapi secara perasaan iman kita tahu Tuhan kerjakan hal yang baik dari situ. Nah, itu sebabnya ada periode di mana seorang perempuan di karantina, kalau sekarang lagi COVID pakai karantina, jangan disingkirkan ya, dikecualikan dulu, diberikan posisi menyendiri dulu dari masyarakat. Ini umum. Yang Tuhan tekankan adalah saya nggak mau soroti penyingkiran atau penyendirian dulu, tapi yang mau saya soroti adalah pemanggilan kembali. Waktu orang Israel lihat, mereka nggak boleh cuma lihat perempuan, mereka harus lihat diri mereka. Sama seperti perempuan ini menjadi lambang penerimaan kembali, saya juga rindu diterima lagi oleh Tuhan. Nah, inilah yang kita bisa pelajari. Maka dari pasal yang ke-12, nanti berlanjut di 13 dan selanjutnya, kita melihat lambang-lambang seperti ini. Lambang yang secara culture, secara umum dianggap jijik, ternyata Tuhan memberikan hal yang luar biasa indah. Hal yang dianggap negatif, ternyata Tuhan berikan hal yang indah darinya. Baik nanti di pasal 13 tentang penyakit kusta, maupun 14 tentang penyakit, dan juga pasal 15 tentang kondisi seksual, kondisi reproduksi manusia. Kenapa ada hal-hal yang dibahas dengan kaitannya dengan itu? Nah, ini bagian selanjutnya akan kita lihat. Tapi hari ini kita sudah lihat mengenai pentahiran sesudah melahirkan anak. Kiranya hikmat dari kitab suci menyentuh kita untuk makin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh rindu Tuhan memberikan kepada kami berkat, belas kasihan, cinta kasih, dan dorongan untuk makin mengasihi Tuhan. Pakailah kami sehingga hari-hari hidup kami jalani dengan ucapan syukur, dengan kesenangan, karena Tuhan kami adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada kami. Biarlah kami mengerti kondisi dunia kami yang sudah rusak dan tidak menyalahkan Tuhan karenanya. Tetapi sebaliknya kami justru mengharapkan Tuhan memperbaiki kondisi rusak ini. Kiranya Tuhan menyegarkan kami dengan lambang-lambang dari keadaan baik, dari yang keluar dari hal yang buruk. Keadaan baik yang muncul dari hal yang sepertinya menjijikkan. Kiranya Tuhan yang tolong dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.